Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra shiyam wa syahra qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-mawjudu azalan wa abadan bila makan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan li jami'il insan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Jamaah musalla Al-Kautsar yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat umur, nikmat sehat, sempat, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul bermuajahah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tak henti-hentinya marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bang Mamat, minta tolong AC yang sebelah sini di kalau sama AC nggak berani. Alhamdulillah, jamaah sekalian, marilah kita lanjutkan kajian Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah atau terkenal dengan Imam Hanafi, yang kita sudah sampai pada halaman 15 kalau nggak salah ya. Halaman 15. Kita ulang lagi, Allah Maha Adil dan Pemurah. Kita terakhir kemarin sampai Allah Maha Adil dan Pemurah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Imam Abu Hanifah menjelaskan di dalam kitabnya, Allah Maha Adil dan Pemurah. Wallahu ta'ala mutafaddilun ala ibadih adilun qad yu'ti minas sawabi ad'afa ma yastaujibuhul abdu tafaddulan minhu wa qad yu'aqibu ala dzambi adlan minhu wa qad ya'fu fadlan minhu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemberi karunia. Jadi karunia itu apa sih? Karunia itu kenikmatan. Segala kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan yang kita alami, ini namanya karunia. Dan semua karunia itu yang memberi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melewati apa? Melewati macam-macam. Melewati cuaca. Kita kalau lagi puasa kan dikasih agak hujan, agak mendung, itu juga salah satu karunianya
Allah. Kalau buka puasa ya dikasih kenikmatan. Ya, orang puasa ini kan punya dua kesenangan. Satu kesenangan ketika buka puasa, dua kesenangan inda liqa'i rabbih, ketika ketemu dengan Tuhannya, kan begitu. Itu semua karunia ini pemberian dari Allah, bukan dari yang lain, bukan dari bos, bukan dari siapapun. Itu cuma lewat bos, lewat istri, lewat cuaca, lewat anak, lewat yang mana-mana. Tapi asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adil kepada seluruh hambanya. Allah itu adil kepada seluruh hambanya. Adil itu apa? Tidak sampai Allah menghukum seorang hamba di luar kepantasan hukuman dari perbuatan hamba tersebut. Ya, jadi kalau sedang dihukum Allah, ya, ini pasti itu setimpal. Maksudnya setimpal itu sesuai dengan kesalahan kita. Hukuman pasti sesuai, tapi karunia tidak sesuai. Karunia yang Allah berikan tidak sesuai dengan amal kita. Harusnya nggak pantas kita menerima karunia tersebut, tapi karena sifat karimnya Allah, dermawannya Allah, sehingga kita dikasih karunia. Tapi kalau hukuman yang Allah berikan pasti setimpal dengan perbuatan yang kita kerjakan. Terkadang Allah memberi pahala atas suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kadar yang dikerjakan seorang hamba sebagai karunia-Nya. Ya tadi, ya, terkadang Allah itu ngasih kita karunia, bukan terkadang, malah seringkali, ya, seringkali. Oleh orang yang maksiat itu, yang nggak pernah sholat itu, nggak pernah sholat, maksiat terus, rezeki tetap lancar, Pak. Rezeki tetap lancar. Kita juga yang gayanya sholat terus ini kan ya sholatnya juga nggak tahu ya serius atau tidak. Kita sering sholat banyak iklannya lah apalah. Gayanya aja sarungan pakai peci sudah rapi menghadap ke kiblat, pikirannya lo kemana? Kan begitu. Kunci lo tiba-tiba datang. Oh, kunci saya di sini. Apa permasalahan? Perusahaan juga datang, oh harusnya begini. Itu di sholat itu kayak wangsit datang semua ini. Nggak fokus, ya, banyak iklannya. Lah ini kok harusnya kan nggak pantas kita dikasih sesuatu dengan sholat kita yang banyak campurannya tadi itu. Tapi Allah tetap kasih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, walaupun masih salah-salah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang hamba. Ini baiknya Allah. Makanya kita ngaji akidah ini, kita ngaji mengenal Allah. Mengenal apanya? Zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Kalau kita sudah mengenal zat yang kita sembah, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita menyembah itu ya bisa fokus. Bisa fokus. Beda halnya dengan orang yang nggak kenal yang disembah. Akhirnya bingung, ya. Ya aku jane nyembah sopo, aslinya saya itu nyembah siapa, sifatnya seperti apa, perbuatannya kayak apa. Nah kalau kita nggak kenal ini, jadi kadang salah paham terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat para nabi. Wa syafa'atul anbiya'i alaihimus salatu wassalam haqqun. Wa syafa'atu nabiyyina sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama lil mu'minina al-muznibina wa li ahlil kabairi minhum al-mustawjibina lil iqabi haqqun sabit. Syafaat para nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya. Semua nabi itu nanti diberikan syafaat, ya, mensyafaati umatnya. Apa itu syafaat? Syafaat adalah pertolongan, ya, pertolongan yang nanti diberikan para nabi untuk menolong umatnya. Jadi kayak kupon ini, kupon keselamatan begitu. Ya, ini benar adanya. Kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini, ya, semua nabi itu punya hak untuk mensyafaati umatnya.
dan juga syafaat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang mukmin yang pendosa kayak kita ini, yang banyak melakukan dosa-dosa besar malahan ya, dan sepatutnya mendapatkan hukuman gara-gara disyafaati Nabi terus terbebas dari hukuman, itu benar dan jelas ya, memang benar itu. Contoh ada umatnya Nabi Muhammad, ini contoh kasus ya, contoh kasus. Ada umatnya Nabi Muhammad, dia ini pokoknya nakal, sholat jarang-jarang, kemudian dia ini suka maksiat. Di sisi lain dia gemar bersolawat, sisi lain dia gemar bersolawat. Nah, orang yang banyak solawat kepada Nabi kan wajib mendapat syafaatnya Nabi, ibarat seperti itu. Itu kata Nabi sendiri begitu ya. Maka ini seumpama orang yang harusnya disiksa ini karena dosanya banyak, jarang melakukan kewajiban, harusnya kan disiksa dia, harusnya di laundry dia ini. Tapi kemudian Nabi punya hak itu, kemudian kalau Nabi mau, oh itu dia dulu, itu umatku, dan ini pendosa Nabi, tapi dia sering sholawat sama aku kok, saya punya hak, ini punya kartis untuk menyelamatkan, ya wes, saya selamatkan, nggak jadi disiksa, diampuni semua kesalahannya. Itu mungkin terjadi, itu mungkin terjadi, begitu loh. Makanya kita itu jangan sampai membangga-banggakan amal kita. Kita sholat, kita puasa, kita apa-apa, itu sholat kita apa kita belum tentu diterima, belum tentu diterima. Tapi kita nggak boleh putus asa, pasti tidak diterima juga nggak bisa. Bainal khauf war roja, kata para ulama itu, antara cemas takut tidak diterima amalnya dan selalu berharap supaya amalnya diterima. Jadi kalau sudah seperti itu yang kita rasakan, maka kita setiap hari akan meningkatkan kualitas ibadah kita ya, karena merasa belum sempurna ibadahnya, berarti kan harus disempurnakan lagi, ada upaya untuk menyempurnakan dan penuh pengharapan, kan begitu. Nah, hari timbangan amal, wa waznul a'mali bil mizani yaumal qiyamah haqqun. Timbangan amal perbuatan pada hari mizan, hari timbangan amal di hari kiamat adalah benar adanya. Nah, nanti amal-amal kita ini akan ditimbang apanya, kualitasnya. Yaumul hisab itu menghitung jumlah kuantitas amal, tapi yaumul mizan, hari timbangan, dia menimbang berat ringannya suatu amal, bukan banyaknya yang dihitung ketika itu, tapi beratnya ya. Beratnya amal itu yang seperti apa? Yang ikhlas ya, yang ikhlas ya, yang sesuai dengan ilmunya ya. Jangan sampai kita beramal tidak didasari dengan ilmu. Contoh sholat nggak usah yang jauh-jauh. Orang sholat ini kan harusnya ada ilmunya. Maksudnya ada ilmunya adalah ada orang yang mengajari. Orang yang mengajari itu juga harus ada yang mengajari. Orang yang mengajari lagi harus ada yang mengajari lagi, sampai lanjut yang ngajari para sahabat. Terus sahabat yang ngajari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shollu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ya, seperti aku salat. Nah, ini kan enggak diterangkan di Quran caranya, detailnya salat bagaimana, posisi tangannya di mana, posisi kakinya seperti apa, ya toh? Bacaan detailnya apa, apakah paten satu bacaan atau bisa bacaan yang lain. Ini kita bisa tahu kan karena ada yang ngajarin
yang ngajarin, ada yang ngajarin lagi caranya mengangkat tangan sampai mana, itu semua kan ada ilmunya, ada dasarnya, ada ilmunya. Nah, ini harus kita lakukan sholat ini seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya ada orang yang salah paham sekarang. Ada orang atau kelompok, mereka ini mengklaim bahwa sholat mereka yang seperti sholatnya Nabi. Bahkan ada buku itu judulnya Sifat Sholat Nabi. Ya, sifat sholat Nabi. Nah, padahal kalau dilihat dari cara beliau dalam menulis atau menyusun, ini tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Karena dia langsung cari kepada hadis. Ini melanggar prosedur ini. Kita nggak bisa kita langsung cari ke hadis atau langsung cari ke Quran, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak melewati pintunya, Pak. Karena tidak melewati pintunya. Lah, pintunya Quran, pintunya hadis itu siapa? Ulama. Nah, ulama ini pintunya Quran dan hadis. Saya kan dulu bilang, bagaimana mungkin kita memahami ilmu agama ini, memahami Al-Quran, memahami hadis, sedangkan Quran dan hadis ini bahasa Arab 1500 tahun yang lalu, 1450 tahun yang lalu. Bahasa asing baru sudah lama, pasti kan sudah bergeser ini maknanya ini sekarang. Makanya sekarang orang Arab pun tidak pasti paham ketika Quran dibaca, maksudnya apa itu nggak paham. Makanya ada tafsir. Kenapa kok ada tafsir? Karena banyak orang Arab yang sudah nggak paham bahasa Arabnya Al-Quran dan hadis. Begitu loh. Ya, kita mau ngarang kitab sifat sholat Nabi seumpama, langsung ngambil dari hadis, terus menyalahkan ulama-ulama. Lah ini masalah. Ini masalah. Ya. Contoh, kita belajar akidah, langsung ambil dari Quran, langsung ambil dari hadis. Wah, ini repot. Makanya kita ambil dari kitabnya ulama. Yang kita ambil ulama yang paling sepuh, ya. Dan kalau 4 madhab ini tidak ada yang lebih sepuh dari Imam Abu Hanifah. Makanya kita ambil dari ulama yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat distorsinya itu tidak terlalu jauh. Kalau seumpama ada distorsi, ya, karena dari Kanjeng Nabi, ibaratnya Kanjeng Nabi mengajarkan ilmu akidah ini kepada sahabat. Sahabat ini mengajarkan ilmu akidah langsung sama beliau, ibaratnya seperti itu. Jadi tidak kelamaan. Nah, tidak kelamaan, keautentikannya itu lebih terjamin daripada kita belajar akidah yang dikarang oleh ulama-ulama sekarang. Kalau ulama sekarang ini kan nanti jauh, ya, sanad keilmuannya nanti jauh kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari pembalasan, wal qisasu fima bainal khusumi yaumal qiyamah. Fa illam yakun lahumul hasanat fatarhus sayyiati alaihim jaiz wa haqq. Kisos. Nah, kisos itu apa? Saling membalas. Orang mukul di dunia belum dimaafkan, ya nanti harus diusut di akhirat juga harus dipukul itu. Ini namanya kisos, ya. Saling membalas antara orang yang mempunyai masalah yang belum selesai ketika di dunia, belum dapat maaf, belum dapat ridho, belum dapat ikhlas, adalah boleh dan benar adanya. Apabila mereka sudah tidak memiliki amal baik, maka akan dilimpahkan amal buruk korban kepada pelaku kejahatan pada hari kiamat. Ya. Kita seumpama ada orang sering menzolimi orang lain, menzolimi terus, baru dia ini tidak dihukum di dunia, maka nanti di akhirat pasti kena kisos, kena balas pasti. Kucing pun nanti kena kisos. Ada kucing sama tikus nih, Tom and Jerry, berantem di dunia, nanti kena kisos, ya, kena kisos nanti. Nanti yang kucing jadikan tikus, yang tikus jadikan kucing. Silahkan disikat tikus.
Itu asli, Pak. Ya. Tapi manusia juga sama nanti. Manusia ada kisos yang belum selesai urusan di dunia, nanti tak tuntut di akhirat, Pak. Itu asli nanti dituntut di akhirat itu. Kalau kita bikin salah, kesalahan kita belum mendapat ridhonya orang yang kita salah kepada dia, ya, itu nanti pasti sampai di pengadilan kisos. Ya, sampai di pengadilan kisos nanti. Nah, itu nanti dibayar dengan apa? Dengan amal baik. Kamu punya utang di dunia kok nggak bayar sama? Utang juga kena kisos nih. Kita punya utang di dunia belum bayar, kita mati. Utangnya 1 juta sama mama. Nanti bayarnya pakai rekening amal ibadah. Ya. Nah, seumpama rekening ibadah kita itu sudah habis saldonya, terus piye ini? Kan nggak bisa bayar berarti. Bayarnya pakai apa? Ya sudah, berarti ibadah jeleknya yang kita zolimi masuk ke saldo kita yang disiksa nanti atas dosanya orang lain yang kita zolimi di dunia itu, kalau amal baiknya sudah habis, begitu loh. Makanya mumpung masih di dunia, ya, kalau ada sangkut paut hakul adami segera ditunaikan sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya nanti itu akan mengganggu perjalanan kita di hari kiamat. Hakul adami ini paling susah. Kalau kita punya salah dengan Allah, kita sholat taubat, kita memohon ampun, kita perbaiki, kita perbanyak amal, insya Allah dosa-dosa kita diampuni semuanya, insya Allah. Tapi kalau sesama manusia ini, waduh, baru manusia itu kalau sudah kena patah, ya sudah tergores, itu kadang susah kadang, ya susah kadang. Itu bisa memperlambat sakaratul maut, ya, bisa memperlambat perjalanan. Harusnya kita sudah masuk surga, gara-gara kita punya tanggungan yang belum selesai di dunia, tertunda, terhalang, diusut dulu, kena KPK ibaratnya, kena KPK. Kita masuk bui. Nah, kalau buinya dunia kan enak, dapat makanan jatah, ya. Kalau buinya di neraka kan repot ini. Terus surga dan neraka, wal jannatu wan naru makhluqatanil yauma la tafniyani abada. Surga dan neraka keduanya adalah makhluk Allah yang sekarang sudah ada. Sekarang ini sudah ada surga atau neraka atau belum? Sudah, gitu loh. Dan tidak akan musnah selama-lamanya. Jadi neraka ini sekarang sudah ada. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, ketika Ramadan itu tiba, ketika Ramadan itu tiba, maka terbukalah semua pintu-pintu surga, tertutup semua pintu-pintu neraka. Lah gimana mau terbuka kalau nggak ada gitu? Ya, pasti sudah ada. Terus nanti neraka surga itu tidak akan hancur selama-lamanya. Tidak akan hancur. Bumi hancur, semesta hancur semuanya, kita hancur. Surga dan neraka tidak hancur. Kenapa kok tidak hancur? Berarti bakok dong. Bakok itu kan kekal, ya. Sifat Allah bakok, kekal. Berarti neraka itu kekal dong. Iya kekal. Loh, berarti agak mirip Tuhan. Tidak. Kekalnya neraka karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita kan juga kekal ini. Kita ini kekal, Pak. Yang rusak itu jasad kita, ya, nafsu kita, akal kita itu rusak. Tapi kita yang sebenar-benar kita, yang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang akan kembali kepada Tuhan kita untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, itu yang gak rusak selama-lamanya. Gak akan rusak. Ruh kita tidak akan rusak. Jasad kita boleh rusak. Nah, terus saya mana tadi? Karunia dan penghinaan Allah. Wallahu ta'ala yahdi man yasha'u fadlan minhu wa yudhillu man yasha'u adlan minhu. Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki sebagai karunia darinya, dan Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya sebagai keadilan darinya.
Jadi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki sebagai karunia dari Allah, dan Allah juga yang menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki sebagai keadilan dari Allah. Nah, ini nggak usah tak jelaskan karena nanti penjelasannya setelahnya. Wa idlaluhu khidlanuhu wa tafsirul khidlan alla yuwaffiqal abda ila ma yardahu minhu wa huwa adlun minhu wa kada uqubatul makhduli alal ma'siyah. Penyesatan Allah adalah penghinaan Allah. Maksudnya penyesatan Allah tadi kan ada kata-kata Allah yang menyesatkan semua hamba yang Dia kehendaki, kan begitu. Kok seakan-akan Gusti Allah kok malah menyesatkan ya? Bukankah Allah yang ngasih petunjuk? Kok malah Allah yang menyesatkan? Maksudnya pengarang kitab penyesatan Allah ini adalah penghinaan Allah. Jangan salah paham ya. Penyesatan dalam di sini maksudnya adalah penghinaannya Allah. Kan ada itu muqaddimah, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk tidak akan tersesat, siapa yang Allah sesatkan tidak akan dapat petunjuk. Nah, ini maksudnya penyesatan Allah adalah penghinaan Allah. Adapun tafsir atau penjelasan dari penghinaan Allah kepada makhluknya adalah Allah tidak memberikan hidayah atau pertolongan kepada seorang hamba untuk melaksanakan perkara yang Allah ridhoi. Ya, Allah tidak memberikan pertolongan kepada seorang hamba untuk melaksanakan perbuatan yang Allah ridhoi. Hal itu adalah keadilan dari Allah. Kenapa Allah tidak memberikan pertolongan? Itu keadilan dari Allah. Habis ini tak jelaskan. Begitu juga hukuman bagi orang yang dihinakan Allah karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Nah, jadi mula-mula adalah Allah ini secara aslinya sudah memberikan petunjuk dan pertolongan. Lewat apa? Lewat manusia dikasih pikiran akal sehat, tidak seperti kambing yang nggak diberikan pikiran. Kemudian manusia tidak hanya diberikan pikiran, diturunkan juga Al-Quran sebagai penjelas petunjuk. Dikirimkannya Nabi juga untuk mengajak-ngajak yang mungkin belum nengok Quran ini. Sudah semuanya difasilitasi oleh Allah, sudah dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah. Petunjuk ini sudah terang benderang. Petunjuk sudah terang benderang, tapi manusianya sendiri yang memilih untuk tidak mengikuti petunjuk. Dari situ Allah menghinakan mereka. Dari situ Allah menyesatkan mereka karena pilihan mereka sendiri. Allah menyesatkan manusia sesat karena pilihan mereka sendiri, bukan karena pilihan Allah, karena pilihan mereka sendiri. Tapi Allah menghendaki itu. Kalau Allah tidak menghendaki itu, tidak akan terjadi hal seperti itu. Karena semua yang terjadi pasti di atas atau di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti. Nah, kalau Allah nggak berkehendak ada kemungkaran, ada kemaksiatan di muka bumi ini, niscaya nggak akan ada kemaksiatan. Tapi kan Allah berkehendak ada ketaatan, juga berkehendak ada kemaksiatan, ada kebaikan, ada keburukan. Kehendak Allah memang seperti itu. Ya. Tapi seorang hamba yang sudah diberikan petunjuk, pertolongan oleh Allah tadi memilih untuk sesat, memilih untuk tidak ikut petunjuk, akhirnya ya Allah sesatkan atas pilihannya sendiri. Nah, ini karena ini rawan ya. Ini pembahasan ini kalau nggak detail salah paham. Salah pahamnya sih satu, kebanyakan orang menganggap Allah hanya menghendaki yang baik-baik saja.
Kalau ada perkara yang tidak baik terjadi, itu bukan kehendak Allah. Ini salah juga. Kalau bukan kehendak Allah, Pak, nggak akan terjadi. Kenapa sesuatu itu bisa terjadi? Karena Allah menghendaki. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah. Tapi kehendak Allah itu kita harus sadar, Allah berkehendak sesuatu yang baik terjadi, sesuatu yang buruk juga terjadi. Tapi yang milih orang ini, manusianya ini, yang milih dia mengikuti petunjuk Allah atau dia tidak mengikuti petunjuk Allah. Kalau dia milih mengikuti petunjuk Allah, perintah Allah, maka dia mendapat petunjuk. Kalau dia milih keluar dari petunjuk, maka dia memilih untuk sesat dan Allah kehendaki dia tersesat. Begitu loh. Terus kemudian dan itu keadilan, ya, itu adil. Allah menyesatkan seorang hamba itu adil. Kenapa adil? Karena hambanya sendiri yang milih. Kalau Allah halangi ini hamba untuk memilih dia sesat, contoh ada hamba milih sesat, Allah halang-halangi, padahal Allah sudah memberikan petunjuknya yang sangat jelas, kok masih Allah halangi, ya berarti Allah malah nggak adil malahan. Ibarat membiarkan orang yang harusnya dapat hukuman malah tidak dihukum. Ini kan nggak adil. Nggak adil. Masa yang rajin, ya, yang beriktikat baik sama dengan yang malas, dengan yang beriktikat buruk. Kan ini kan nggak adil bagi orang yang baik, yang rajin. Kan begitu. Nah, jadi Allah biarkan. Yang penting saya sudah jelaskan, petunjuknya sudah jelas, rambu-rambunya jelas, ya toh. Kamu kok masih memilih itu? Ya sudah. Itu adil bagi Allah, itu adil. Gitu loh. Supaya kita nggak salah paham terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah hukuman, ya, bagi orang yang dihinakan Allah karena perbuatan yang mereka pilih sendiri, yang mereka lakukan sendiri. Kemudian manusia yang meninggalkan imannya. Jadi puasa kita sudah masuk ke 13 ya Pak. Ini gorengan-gorengan yang kita makan tiap hari, ini numpuk di sini. Jadi banyak iklannya gitu loh. Gorengan numpuk, es juga numpuk, banyak yang numpuk. Nggak mau minum es kok seger gitu loh. Mau diminum kok serak. Wah, serba salah. Nah, ini kan pilihan juga ini Pak. Harusnya kan kita tidak wajib berbuka puasa menggunakan es dan gorengan, tapi kita pilih sendiri. Kita serak-serak sendiri, itu adil nggak? Adil dong, kita milih-milih sendiri. Masa nyalain Gusti Allah? Gimana sih Tuhan, ini kok saya bisa serak? Loh, gue makan gorengan dewe kok. Makan gorengan sendiri, minum es sendiri, kok nyalain saya gitu. Padahal kamu punya hak untuk tidak meminum es itu, punya hak untuk tidak memakan gorengan itu. Ini maksudnya ada kaitannya dengan yang pembahasan kita barusan itu loh Pak. Kalau contohnya makanan kan kita biasanya agak nyantol gitu loh. Manusia yang meninggalkan imannya. Wala naqulu inna syaitana yaslubul iman min abdihil mu'min qahran wa jabran. Walakin naqul al abdu yada'ul iman fa idza tarakahu fahina idin yaslubuhu minhu syaitan. Kita ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh mengatakan bahwasannya setan mencuri keimanan dari seorang hamba yang beriman dengan penundukan dan paksaan atau secara paksa. Nggak boleh kita mengatakan wah ini iman saya dicuri sama setan, nyalahkan setan. Setan nggak boleh disalahkan intinya Pak. Memang kenapa kok setan menggoda manusia? Memang pekerjaannya itu. Kalau setan sudah nggak menggoda manusia, dia di PHK. Kasihan kan nggak punya kerjaan. Memang dia diciptakan untuk menggoda manusia. Maka ketika mereka ini menggoda manusia, jangan kemudian disalahkan. Berarti kita menutup mata pencaharian orang kalau begitu. Kerjaannya itu kok dihalang-halangi gitu loh.
ya biarin, cukup tidak kita ikuti saja, kan begitu. Cukup tidak kita ikuti tanpa kita salahkan. Kasihan setan ini, dimana-mana dijadikan kambing hitam. Dasar setan ini, setan terus pokoknya yang salah. Padahal kita sendiri yang memilih itu. Ya, kita tidak boleh mengatakan bahwa setan mencuri keimanan dari seorang hamba yang beriman dengan penundukan dan paksaan. Akan tetapi kita katakan bahwa seorang hamba membuang keimanannya. Kitalah yang membuang keimanan kita. Manusialah yang membuang keimanan manusia. Maka ketika ia meninggalkan keimanannya, setan mengambil keimanan dari hamba tersebut. Contohnya begini, HP ini, HP kita ibarat iman kita. Harusnya kan kita simpan toh Pak, simpan di saku, di tas, atau di tempat yang sesuai, kan begitu. Lah, kenapa HP ini bisa dicuri? Setan itu nggak kayak pencuri manusia loh. Taat prosedur setan itu. Setan nggak mungkin dia mencuri sesuatu yang sudah disimpan oleh pemiliknya. Beda. Kalau manusia ini kan mau nyongkel, ya. Wah, pokoknya yang kelewat batas itu manusia aslinya. Makanya nggak ada setan menyetubuhi anaknya sendiri, itu nggak ada. Merkosa ibunya sendiri itu nggak ada. Itu hanya ada di manusia. Nah, sesetan-setannya setan nggak ada setan yang membunuh setan, itu juga nggak ada. Pernah dengar info di TVRI atau di mana setan membunuh anaknya atau memotong kemaluan suaminya gitu? Kan nggak ada. Itu hanya terjadi di alam manusia itu. Memang manusia itu memang parah manusia ini. Kalau baik melebihi malaikat baiknya. Kalau sudah jelek, setan pun minder. Setan ini minder. Kenyataannya apa? Ramadan ini kan setan dibelenggu tuh Pak. Ramadan ini setan kan dibelenggu kata Nabi. Dibelenggu Pak. Kenapa kok maksiat masih ada? Kenapa kok kilo masih buka? Dikira tutup, enggak, masih buka Pak. Malah mungkin tambah rame gitu loh. Kenapa maksiat masih ada padahal setan sudah dibelenggu? Ada ulama yang menafsirkan begini. Kadang murid itu lebih pinter daripada gurunya. Ya, seringkali yang dididik itu lebih pinter daripada yang mendidik. Ya, gurunya kejahatan siapa? Setan. Ya, gurunya kejahatan itu kan setan yang membisiki manusia, kamu begini-begini, berbuat jahat ya, berbuat jelek lah, itu kan setan maha gurunya. Santrinya siapa? Manusia. Lah ini setan berhasil mengkader mendidik selama 11 bulan, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Itu setan mendidik manusia, didiklat pelatihan selama 11 bulan. Maka dari itu, walaupun Ramadan ini gurunya nggak ada, wah ini muridnya sudah pinter nih Pak, muridnya sudah jadi gitu loh. Maka nggak usah diajarin lagi, ya sudah tahu sendiri, muridnya sudah hatam, sudah bersanad lagi. Wah, ibarat ngajinya ini sudah bersanad, langsung setan gitu loh. Dan dia murid andalan lagi. Wah, ini bahkan muridnya ini yang manusia ini lebih setan daripada gurunya, lebih setan daripada setannya. Itu jawaban kenapa Ramadan kok masih banyak yang maksiat. Ya karena itu, ya hasil didikannya ini berhasil nih. Ya, muridnya lebih pintar daripada gurunya. Itu kan sering Pak, kita punya murid ini. Contoh sampean Pak Hafid nih ngajarin rokok adik kelasnya seumpama. Ngajarin rokok adik kelasnya. Dulu adik kelasnya ini nggak ngerokok, terus diajarin ngerokok. Sekarang Pak Hafid sudah berhenti, itu adik kelasnya malah tambah ini kenceng rokoknya, malah ngajarin yang lain juga. Lah gitu itu loh. Ya, iblis ini nggak ada yang sampai membunuh anaknya sendiri, apa itu nggak ada. Tapi manusia itu ada, kan berarti kan saking supernya manusia ini. Ya, berhasil setan dalam mendidik manusia. Makanya Ramadan ya tetap setan-setan yang manusia tetap bergerilya gitu loh. Terus wawancara mungkar nakir dan kembalinya ruh.
Wa su'alu munkarin wa nakirin fil qabri haqqun wa i'adatur ruhi ilal abdi fi qabrihi haqqun. Wawancara atau pertanyaan malaikat mungkar nakir kepada ahli kubur di alam kubur ialah benar adanya. Ya. Jadi kita ini nanti kalau meninggal Allah mengutus dua malaikat. Dua malaikat untuk apa? Untuk mewawancarai kita. Nah, kemudian dikembalikannya ruh seorang hamba di alam kubur adalah benar adanya. Karena gini, sekarang ini sudah pernah tak sampaikan saya di sini kayaknya, tapi jenengan masih ingat atau enggak ya? Orang meninggal dunia, kita dulu kan pernah bahas di sini ini cara merawat jenazah, ya toh? Orang yang meninggal dunia itu sebelum dikubur ruhnya di mana? Ruhnya di mana? Ini kan ruhnya belum di kuburan karena jasadnya belum dikubur, tapi sudah nggak ada di dunia gitu loh. Karena sudah nggak bisa gerak, nggak napas. Ruh itu kan napas. Gitu. Itu kemana itu? Ruhnya orang yang meninggal dunia sebelum dikubur. Masih ingat? Wah bahaya. Ini harusnya, ini saya gagal jadi guru nih, nggak kayak setan berhasil nih. Ya, kira-kira di mana kira-kira? Ngarang wes nggak apa-apa. Mas Hafid di mana? Berkeliaran. Wah gini berkeliaran nih, waduh. Gentayangan ya? Masih menyaksikan tubuhnya dia. Nah ya ini kan begitu toh, berkeliaran, menyaksikan kan aneh-aneh kan. Nah, terus ketika ditanya dasarnya apa kan ya bulat juga ini ya. Cuma prediksi itu nggak apa-apa. Tapi dulu itu sudah pernah saya sampaikan loh ketika membahas jenazah. Memang penyakitnya santri itu pertemuan sekarang datang besok hoib gitu loh. Kadang datang jasadnya tapi ruhnya nggak ada. Dia jasadnya di sini tapi ruhnya nggak tahu di mana gitu loh. Kadang ini jasad ruhnya ada pak, ya melek, ya ada di sini, tapi pikirannya di mana? Akhirnya nggak masuk. Macam-macam santri itu macam-macam. Jadi gini, manusia yang meninggal dunia sebelum dikuburkan itu ruhnya di mana? Tergantung. Kalau dia orang soleh, orang beriman, ruhnya di Iliyin. Ruhnya di Iliyin. Mana itu Iliyin? Di pelataran surga kira-kira. Wa ma adraka ma illiyun, gitu kalau dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ruhnya ini kalau orangnya soleh beriman ini ditunjukkan surga tapi dari kejauhan itu loh, nanti tempat tinggalmu gitu loh. Diajak piknik ke surga, wah di surga nanti ada ini, ada mall, ada ini gitu. Itu nanti ada malaikat yang mendampingi dia, ya toh, untuk cek lokasi, ya toh, cek lokasi tapi dari kejauhan, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau orangnya dia itu kafir, dosanya banyak, nanti ruhnya itu di mana? Sijin, di tempat yang namanya Sijin. Wa ma adraka ma sijin, begitu kalau dalam Al-Qur'an. Sijin ini dekat neraka. Yaitu sama, nanti tempatmu kamu mau disate di sana, kamu nanti dieksekusi di sana. Itu sudah ditampakkan. Makanya alam kubur itu kan raudhatan min riyadil jinan atau hufratan min hufarin niron. Pelatarannya surga atau pelatarannya neraka. Lah, jadi ini jasadnya kan dirawat oleh kita. Jasadnya dimandikan, dikafani, terus disolati. Ruhnya itu sedang ini, bukan gentayangan lihat-lihat itu bukan pak. Ya tapi dia tahu yang memandikan siapa, yang mensolati siapa itu tahu. Tapi posisi ruhnya ini tempatnya berada di Iliyin atau di Sijin. Terus kemudian ketika manusianya ini mayitnya ini dikubur, terus ditumpuk bumi tanah, ditinggalkan 7 langkah oleh orang yang menguburkannya, baru Allah mengembalikan ruhnya ke jasad itu. Setelah 7 langkah
orang yang mengantarkan jenazah itu pulang. Baru Allah i'adatur ruh, mengembalikan ruh kepada jasad tersebut. Maka ada cerita orang kafir atau orang mukmin tapi pendosa, dosanya banyak, mafia, baru dikuburkan 3 jam kemudian kuburannya meledak, der. Ada. Karena lagi apa? Lagi dibom nuklir di dalam itu. Ada juga ini manusia baru dikubur setengah hari. Harusnya kan belum busuk, Pak. Baru setengah hari dikubur, terus kemudian ada sesuatu yang harus dibongkar lagi. Ya, dibongkar sudah gosong, sudah wah, pokoknya menyeramkan. Ya karena sudah dieksekusi malaikat. Begitu loh. Karena ruhnya dikembalikan ke jasad untuk dieksekusi di alam kubur. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Masih waktunya, Pak Her? Masih ya? 4 menit. Ada pertanyaan silahkan. Monggo, Pak Afid. Banyak juga nggak apa-apa. Mengenai roh tadi ya, yang dikembalikan dengan terus sudah dikembalikan ya. Misalkan kan setiap orang kalau kayak ini kan tahu ya, bahwasanya 7 tahun ke belakang terus dikembalikan ya. Sudah itu kalau ada niatan orang itu mau gali lagi gimana? Maksudnya supaya hidup lagi gitu. Enggak, maksudnya dikembalikan tuh gini, Pak. Maksudnya dikembalikan itu adalah yang dari sijin tadi, dari iliyin tadi, itu dikembalikan di alam kubur. Bukan di kuburan. Dikembalikan di alam kubur, bukan di kuburan. Jadi maksudnya dikembalikan ke jasad, maksudnya jasad di alam kuburnya. Untuk apa? Untuk diwawancara oleh malaikat mungkar dan nakir. Jadi itu walaupun kuburan digali, itu nggak akan hidup lagi, Pak. Karena ruhnya dan jasadnya ini sudah pindah alam, di alam kubur. Sedangkan kalau kita gali, itu masih alam dunia, belum tembus sampai alam kubur. Kalau tembus alam kubur, berarti penggali kubur itu dia akrab sekali dengan mungkar nakir gitu loh. Akrab sekali dengan Pak Latif. Akrab sekali. Oh, kamu lagi ya? Kamu yang menembus alam dunia dan alam kubur. Begitu loh. Ya, maksudnya dikembalikan ruhnya ini secara dimensi yang kita tidak bisa menangkap. Gitu loh. Tapi ya gini loh, itu juga nanti bisa berefek kepada jasad untuk membuktikan kebenaran Allah. Bang Mamat. Wong ini kene disetel ning kono. Gitu loh. Jadi maksudnya dikembalikan ruhnya itu bukan dihidupkan lagi. Ya, tapi dikembalikan ruhnya untuk kepentingan wawancara tadi, dan dikembalikan ruhnya ke jasad di dimensi kubur, dimensi alam kubur. Alam itu artinya dimensi, Pak. Ya, alam dunia, alam kubur. Orang kalau sudah meninggal itu dimensinya berpindah dari alam dunia ke alam kubur atau alam barzakh. Alam barzakh itu artinya alam antara, penantian hari kiamat. Nah, kemudian tadi kan ruhnya di iliyin, di sijin. Nanti habis itu dikembalikan lagi ke jasad yang ada di alam kubur. Ya toh? Jasad yang ada di alam kubur. Karena jasad itu kan beda-beda. Setiap alam jasad kita berbeda-beda. Tapi kadang juga berimbas, seumpama ada orang jelek meledak kuburannya. Ini tujuan Allah untuk memberitahu, ini loh orang jelek tak buat begini, kamu jangan tiru dia, gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Kayak kualat kepada orang tua, kepada apa. Ini kan di dunia kadang ada yang dikutuk jadi apa, kan. Ketika itu terjadi, itu kan tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Itu aslinya untuk menunjukkan, oh ini loh, Allah bisa membuat seperti ini di dunia, nggak harus di akhirat. Fir'aun ini jasadnya sampai sekarang kan masih utuh, Pak. Ya toh? Kan nggak masuk akal. Dia berapa ribu tahun yang lalu ini,
Fir'aun ini 2000 lebih ya. Kok ada manusia jasadnya utuh padahal sudah 2000 tahun. Utuhnya itu bukan karena dia spesial, karena untuk menunjukkan manusia dulu ada orang yang ngaku Tuhan namanya Fir'aun yang ditenggelamkan, mati-mati juga. Maka kamu jangan ada yang ngaku jadi Tuhan. Begitu loh. Kalau jasadnya sudah nggak ada kan bisa saja orang yang menyembah akal itu, itu cerita-cerita tipu-tipu saja, itu nggak ada aslinya. Tapi kalau ada bukti konkretnya, ini loh manusianya ini masih ada, orang kan nggak bisa bantah. Tapi nggak harus semuanya dibuktikan, cuma sampel saja, cuma sampel ya. Begitu Pak Hafid. Sudah ada lagi? Mau? Allah itu kan adil banget. Adil banget, nggak ada bangetnya ini. Kembali kepada Allah, ya. Seperti apa yang sudah diperintahkan Allah, kita akan diberikan hidayah sama Allah. Tapi kalau kita berbuat maksiat, maka Allah juga akan menghinakan lagi maksiat tersebut. Tapi karena saya manusia ini, saya lebih suka ini kayaknya maksiat. Iya. Bagaimana caranya biar bisa mendapat hidayah tersebut? Pernyataan jenengan yang terakhir itu kurang tepat aslinya. Saya manusia ini lebih apa tadi? Kayaknya itu lebih suka yang lebih enak. Itu bukan manusia. Yang suka maksiat itu bukan manusia, tapi nafsunya manusia. Nafsunya manusia itu bukan manusia yang sesungguhnya. Manusia yang sesungguhnya yang tidak akan hancur, yang kekal selama-lamanya adalah ruh. Ya, dalam diri kita ini kan ada ruh. Ini jasad. Ada ruh, ada akal, ada nafsu. 4 komponen ini. Nah, jasad lapisan terluar, Pak. Ini tak jelaskan posisi-posisinya ya. Jasad ini paling luar. Yang tampak ini, yang bisa terasa ini namanya jasad. Di dalamnya ada nafsu. Di dalam jasad ini ada nafsu. Ya. Di dada sini, Pak. Yang kepengen aneh-aneh, yang enak-enak itu nafsu namanya. Nah, kemudian ada akal. Akal ini sifatnya dia untuk menimbang-nimbang. Maksudnya dipikir, diteliti, dianalisa. Ini baik atau buruk, ini menguntungkan atau merugikan. Ini tugasnya akal. Kalau nafsu, tugasnya adalah gimana caranya supaya enak dan maksiat. Ini maunya nafsu begitu. Juga dalam diri kita juga. Terus ada lagi ruh. Ruh itu tugasnya adalah ibadah. Pengennya ibadah. Kalau ibadah dia senang. Ya, lah kenapa kok manusia kebanyakan itu pengennya maksiat? Karena dia selalu mengikuti nafsunya dan tidak memperhatikan ruhnya. Ya, selalu mengikuti nafsunya, tidak memperhatikan ruhnya. Padahal nafsu ini bukan dirinya. Yang dirinya sesungguhnya adalah ruh yang wa ilaihi turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang nanti kembali kepada Allah itu bukan nafsu. Nafsu itu nanti ya goodbye, tugas saya selesai. Nah, tapi ruhnya ini kalau tidak pernah kita cukupi kebutuhannya, yaitu ibadah, maka lama-lama ruh kita jadi busung lapar. Begitu. Jadi kalau kita pikir-pikir, maksiat itu kan aslinya nggak enak. Nggak usah pakai ruh lah ya, pakai akal saja nafsu harusnya sudah kalah. Maksiat itu aslinya kan tidak enak, cuma terkesan enak. Buktinya apa? Kalau maksiat itu nggak enak, dia sementara sifatnya. Ada nggak maksiat yang enaknya lama? Nggak ada, Pak. Contoh kasus apa maksiat? Zina. Zina itu enaknya berapa lama? Ya pas itu tok toh. Pas itu tok toh. Sampean paling 5 menit 10 menit ya wis KO kan begitu, Bang Mamat. Ada pernah sampai 3 jam? Enggak toh? Loh, nikmatnya lo belum ada 1 jam. Berarti kan bukan nikmat aslinya. Tapi terkesan
nikmat, ya. Terkesan saja. Siapa yang memberikan kesan itu? Nafsu. Dan akal kita kan harusnya kan tahu, loh, ini aslinya nggak nikmat, kenapa harus saya pilih? Kan begitu. Coba kalau ibadah, jenengan melakukan ibadah apapun, sholat, puasa dan lain sebagainya, itu nikmat, Pak. Nikmat, Pak, aslinya, Pak. Cuma terkesan tidak nikmat karena yang memberi kesan nafsu tadi. Coba kalau dipikir dengan akal. Ini Ramadan nih khususnya. Saya ini tadi diskusi sama tadi yang jemput saya. Ramadan ini contohnya saya, nanti jenengan juga pasti sama, merasakan yang sama. Saya ke malam gak tidur. Tidur itu nanti jam 8 pagi atau setengah 9 pagi baru tidur. Nanti jam setengah 12, jam 11 sudah bangun untuk siap-siap ke UT. Ke AMC. Ya toh? Ke sini nih untuk ngaji. Habis itu lanjut lagi ngaji terus, aktivitasnya banyak, padat. Tapi alhamdulillah sehat terus, Pak. Padahal saya lapar. Ya toh? Dahaga, harusnya minum nggak minum, harusnya makan nggak makan, harusnya istirahat nggak istirahat. Tapi Ramadan tuh kok kayak spesial gitu loh. Ramadan ini. Itu kalau saya lakukan di luar Ramadan, saya pasti sudah tumbang. Cek darah tersiana. Pasti itu. Kalau di bulan Ramadan. Kenapa kok Ramadan ini aneh? Saya kalau di luar Ramadan gampang malaria, Pak. Sebulan 2 bulan pasti harus absen itu. Harus absen. Saya cek log malaria ya. Log malaria. Tapi khusus Ramadan tuh sudah jarang tidur, jarang makan, tapi kok kekuatannya tambah gitu loh. Ya, berarti kan ibadah ini nikmat dan baik untuk kita, untuk jasad kita dan untuk ruh kita itu baik. Ya, puasa jadi tambah sehat, sholat jadi tambah tentram hatinya. Dari tentramnya hati, pikiran jadi tenang. Pikiran tenang, tubuh jadi sehat. Kan begitu. Baik untuk kita, manfaat untuk kita, nikmat untuk kita. Tapi terkesan nggak enak. Ya kayak obat malaria pil biru itu, tahu ya? Pil biru itu kalau jenengan malaria baik nggak untuk kesampean? Baik itu. Kalau nggak makan itu ya nggak selesai urusannya dengan Mbak Mala ini. Ya, tapi rasanya gimana? Wah, itu dimakan itu mau keluar lagi, ini muter-muter ini di perut ini. Khususnya yang biru itu, kan begitu. Obat itu, Pak, baik untuk orang yang sakit, tapi rasanya juga nggak pernah itu rasanya enak itu. Tapi tujuannya apa? Baik, sama dengan ibadah, ya, ya, sama dengan maksiat. Maksiat ini baik untuk nafsu, untuk penyakit baik, tapi aslinya untuk kita sendiri tidak baik. Tipsnya gimana? Turuti akal dan ruh, tinggalkan nafsu. Ya, jangan jadi hambanya nafsu, jadilah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena innan nafsala ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu pasti memerintahkan kepada keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah
الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل الله منا ومنكم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.